Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini yang merangkum sebuah film, yaitu film Mission Impossible. Dan mari kita mulai dengan film pertamanya yang bertajuk Mission Impossible 1996. Film ini sebenarnya kelanjutan dari serial televisi tahun 1966 dengan nama yang sama dari seri sequel pada tahun 1988. Meskipun begitu, tetapi film MI ini adalah angsuran pertama dalam seri film Mission Impossible, di mana dalam kisahnya kali ini Ethan Hunt berusaha mengungkapkan siapa yang menjebaknya atas pembunuhan sebagian besar tim Impossible Mission Force atau IMF. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Semuanya berawal pada tahun 1996, di mana seorang agen rahasia bernama Ethan Hunt sedang melakukan misinya di Kiev bersama agen lainnya. Dalam misinya tersebut, Ethan menggunakan topeng berwajah pria tua untuk menyembunyikan identitasnya dan sebagai sarana untuk mengintegrasi sasaran misi yang memiliki informasi tentang misi mereka. Setelah misi berhasil diselesaikan, scene berpindah ke dalam pesawat, di mana seorang pramugari menawarkan secara paksa penumpang yang juga seorang agen bernama Jim Phelps untuk menonton satu buah film. Ketika Jim memutar filmnya, ternyata yang diputar bukanlah film biasa, melainkan sebuah misi untuk menghentikan penjahat bernama Alexander Golitsyn yang mencuri daftar NOC CIA, yaitu daftar nama mata-mata yang tak memiliki status resmi pemerintah. Setelah menerima misinya, Jim mengumpulkan beberapa anggota yang akan bekerja dengannya dan juga sudah ditentukan oleh pihak misi. Mereka adalah Ethan Hunt, Jack Harmon, Sarah Davis, Hannah William, dan istri Jim itu sendiri bernama Claire Phelps. Mereka lalu pergi ke acara pesta kedutaan Amerika di Praha untuk mencari tahu kemana Golitsyn menjual daftar NOC CIA-nya. Dalam misi tersebut, Jack bertugas meretas mesin lift. Ethan Hunt dan Sarah bertugas memasang kacamata kamera di ruang komputer tempat Golitsyn mengirim data NOC. Sedangkan Jim bertugas mengawasi seluruh misi. Ketika misi hampir berjalan sempurna, Jack yang sedang meretas di atas mesin lift tiba-tiba mengalami kesalahan teknik dan terbunuh karena tergancet. Begitu Golitsyn pergi keluar gedung, semua anggota memutuskan untuk mengikuti kemana perginya Golitsyn, termasuk Jim. Namun, saat Jim sedang memantau Golitsyn, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Jim pun meminta semua tim untuk menggagalkan misinya, karena ada pihak lain yang ingin mengambil NOC dari Golitsyn. Ethan lalu segera pergi menemui Jim di jembatan. Tapi, nggak lama kemudian, Ethan mendapati kalau Jim tertembak dan jatuh ke sungai. Tak sampai di situ saja, mobil yang dinaiki Claire dan Hannah juga tiba-tiba meledak di hadapan Ethan. Merasa kalau keberadaan mereka tak aman, Ethan pun kembali ke tempat Sarah yang sedang memantau Golitsyn. Namun lagi-lagi Ethan melihat pemandangan yang tidak mengenakan, di mana Sarah serta Golitsyn dibunuh oleh seseorang tak dikenal, dan disk daftar NOC yang di tangan Golitsyn diambil oleh orang tersebut. Tanpa pikir panjang, Ethan pun langsung menghubungi pusat IMF yang kemudian diarahkan ke restoran untuk bertemu dengan direktur IMF, yaitu Eugen Keitrich. Sesampainya di sana, Ethan diinterogasi oleh Keitrich tentang kematian rekan-rekannya. Tapi saat Ethan memandangi pengunjung dan pegawai restoran, ia segera menyadari kalau dari awal mulainya misi sampai sekarang di restoran, ia melihat beberapa orang yang sama dan mencurigai kalau mereka adalah anggota IMF. Padahal, seharusnya dalam misi ini tidak boleh ada agen lain, kecuali tim dari Ethan. Analisa Ethan pun akhirnya benar, di mana Keitrich sengaja membuat misi ini untuk menangkap seorang mata-mata, karena diketahui kalau ada mata-mata di IMF yang bekerjasama dengan seorang pedagang senjata ilegal yang dikenal sebagai Max.
Di dalam kerjasamanya itu, Max menyuruh si mata-mata untuk mencuri daftar NOC CIA, dan kesepakatan kerjasama ini disebut sebagai Job 314. Dikarenakan Ethan satu-satunya anggota yang masih hidup, Catherine pun mencurigai kalau mata-mata itu adalah Ethan. Merasa dirinya dijebak, Ethan pun meledakkan tempat tersebut menggunakan permen karet peledak, sehingga memberinya waktu untuk kabur melarikan diri. Ethan kemudian kembali ke tempat persembunyiannya di Praha. Ia menggunakan komputer milik Jim dan mencari-cari tentang Max dan Job 314, akan tetapi hasilnya nihil. Di saat Ethan melamun ke arah tengah-tengah komputer, ia melihat kitab Ayub di rak buku dan berpikir kalau itu merujuk ke Ayub 3:14 atau Ayub pasal 3 ayat 14. Setelah menggunakan kata kunci Ayub, Ethan akhirnya berhasil menemukan sebuah kode tentang Max. Ia pun mengirim email ke Max dan mengajaknya untuk ketemuan. Dikarenakan Ethan belum bubuk semalaman, ia pun mulai merasakan ngantuk. Di sini Ethan bermimpi tentang Jim yang menyalahkan dirinya karena tak membantunya. Tapi ia langsung tersadar dan mendapati Claire ada di hadapannya. Ethan pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Claire guna memastikan kalau itu benar-benar dia. Karena sebelumnya Ethan melihat mobil Claire meledak. Claire lalu mengungkapkan bahwa dirinya sempat pergi sebelum mobil meledak, dan yang menjadi korban dalam ledakan itu adalah Hannah. Setelah meluruskan kesalahpahaman tersebut, Ethan mendapatkan balasan email dari Max yang memberi detail tempat mereka akan bertemu. Keesokan harinya, Ethan pergi ke tempat tersebut dan dibawa oleh anak buah Max berambut gondrong. Ethan lalu dibawa ke sebuah ruangan hotel dan dihadapkan dengan Max yang ternyata seorang ibu-ibu tua. Di sini Ethan mengaku sebagai agen NOC yang tidak diakui dan membeberkan tentang kerjasama Max dengan penjual data NOC CIA yang Ethan sebutkan sebagai Ayub. Jadi agen IMF yang berkhianat itu disebut sebagai Ayub. Ethan lalu memberitahu Max kalau anonim yang disebut Ayub telah menjual daftar NOC palsu yang dilengkapi dengan alat pelacak. Dan benar saja, saat Max mengaktifkan disk NOC tersebut, Catherine serta timnya menyergap tempat mereka. Tapi untungnya Max dan Ethan lebih dulu kabur dengan menaiki sebuah mobil. Di dalam mobil, Max tertarik dengan Ethan dan membuat kesepakatan dengannya, di mana Max meminta Ethan untuk mendapatkan daftar NOC yang asli serta mencari tahu identitas Ayub yang asli dengan imbalan $10 juta. Hal ini Max lakukan karena ia merasa dikhianati oleh Ayub yang memberinya daftar NOC palsu. Setelah menyetujui kesepakatan itu, Ethan menginap di hotel bersama Claire yang ingin ikut bersama Ethan karena ingin tahu siapa yang telah membunuh Jim. Namun sebelum melakukan misi ini, Ethan merekrut dua agen berpengalaman yang sempat ditolak oleh IMF dan buronan IMF. Mereka adalah Luther Sticker yang merupakan hacker handal dan seorang pilot helikopter bernama Franz Krieger. Keempatnya kemudian bertemu dan Ethan menjelaskan kalau misi ini lumayan sulit karena mereka harus menyusup ke markas CIA di Langley untuk mengambil daftar NOC yang asli. Yang menjadi permasalahannya, daftar NOC itu disimpan dengan keamanan sangat ketat. Hanya satu orang petugas yang bisa masuk ke dalam ruangan itu, ia adalah William Donle. Gak cuma itu, beberapa sistem keamanan juga dipasang, mulai dari sensor tekanan di lantai, sensor panas, dan juga sensor suara. Ethan lalu menyebut misi ini sebagai misi yang tidak mungkin. Keesokan paginya, mereka pun mulai menjalankan misi mustahil. Ethan, Claire, dan Krieger menyamar sebagai pemadam kebakaran dan menyusup ke dalam markas CIA. Sedang Luther menunggu di dalam mobil sambil menjalankan tugasnya sebagai hacker. Luther lalu meretas sistem alarm markas agar para pemadam bisa masuk ke dalam gedung. Di saat itulah mereka memulai misinya. Di mana Claire kembali menyamar sebagai karyawan dan menaruh racun mengge-mengge ke dalam minuman William Donle. Sedang Ethan dan Krieger diam-diam menuju ke ruang keamanan melalui saluran udara. Agar bisa masuk ke dalam ruangan keamanan tanpa menginjak lantai, Ethan pun diikat dan diturun perlahan-lahan dengan bantuan Krieger. Saat Ethan hendak menyalin daftar NOC,
William tiba-tiba masuk ke ruangan. Krieger pun segera menarik Ethan kembali ke atas. Bersama dengan itu, William mengalami mual dan memutuskan pergi ke toilet untuk bermuntah-muntah ria. Ethan kemudian mengambil kesempatan ini untuk menyalin Knock. Di sini kita perlu perhatikan kalau Ethan diam-diam membawa 2 disk kosong tanpa sepengetahuan timnya. Setelah Ethan selesai menyalin daftar Knock ke salah satu disknya, Krieger tiba-tiba kaget karena ada tikus di depannya dan tersengaja melepaskan tali Ethan sehingga membuat Ethan bergelantungan di atas lantai dengan jarak 17 cm. Di saat itu juga, Luther menginfokan kalau William sedang menuju ke ruangan. Ethan pun segera mengambil salinan Knock-nya, sedangkan Krieger langsung menarik Ethan kembali ke saluran. Namun, koyornya, Krieger malah tak sengaja menjatuhkan belatinya tepat di atas meja William. Meskipun Ethan serta timnya berhasil kabur, tapi petugas William menyadari kalau ada yang mencuri daftar Knock dan langsung menginfokannya ke Cartwright. Ethan dan timnya lalu melarikan diri ke London, tepatnya di rumah persembunyian Jim Phelps. Di sana, Krieger dengan licik mengambil disk tersebut untuk mengancam Ethan agar cepat-cepat bertemu dengan Max dan mendapatkan upah mereka. Namun, Ethan mengelabui Krieger dengan trik sulapnya. Ia mengeluarkan disk kedua dan mengungkapkan kalau disk yang ada di tangan Krieger adalah disk palsu. Krieger pun lesu dan pergi begitu saja sambil membuang disknya ke tempat sampah. Bersama dengan itu, Ethan kembali menemukan kitab Ayub dan melihat alamat yang sama persis seperti hotel tempat Jim pernah menginap. Ethan pun bertanya-tanya kenapa di setiap rumah persembunyian Jim selalu menyimpan kitab Ayub. Ethan lalu mengambil disk yang dibuang oleh Krieger karena sebenarnya disk itulah yang asli. Setelah itu, Ethan mempercayakan Luther untuk menyimpan disk tersebut. Selang tak lama, sebuah berita palsu disebarkan melalui televisi kalau orang tua Ethan adalah pengedar narkoba. Tentu saja hal ini merupakan ulah dari Cartwright agar memancing Ethan keluar dari tempat persembunyiannya. Ethan pun langsung pergi ke telepon umum untuk menghubungi Cartwright. Tapi Ethan segera menutup teleponnya sebelum Cartwright melacak keberadaannya. Bersama dengan itu, Ethan dikejutkan dengan kemunculan Jim Phelps yang ternyata masih hidup. Keduanya kemudian mengobrol tentang bagaimana Jim selamat setelah ditembak. Jim juga menambahkan kalau mata-mata serta pelaku yang menembaknya adalah Cartwright. Namun, di sini Ethan tak percaya begitu saja. Ditambah lagi alasan Jim yang tak masuk akal menuduh Cartwright dengan permasalahan berakhirnya perang dingin ataupun menyangkut pautnya presiden. Ethan pun menyimpulkan kalau kematian timnya adalah ulah dari Jim itu sendiri, mulai dari terbunuhnya Jack Diliff. Lalu Jim memanipulasi kematiannya dan juga kematian penikaman Sarah serta Goldstein, di mana pada saat itu Ethan menemukan pisau yang sama persis seperti milik Krieger dan dipastikan kalau Krieger juga bekerja sama dengan Jim. Sedangkan untuk Claire, Ethan masih belum yakin apakah Claire ikut serta dalam peledakan mobil yang membunuh Hannah atau tidak. Ethan lalu berpura-pura tidak tahu dan menuruti perintah Jim, yaitu mengalahkan Cartwright. Keesokan harinya, Ethan mengatur pertemuan dengan Max di sebuah kereta menuju Paris untuk menukarkan disknya dengan uang. Gak cuma itu, Ethan juga memberitahu pertemuan ini kepada Cartwright dan memberinya sebuah jam monitor. Rupa-rupanya, Ethan ini berencana mengungkapkan siapa pengkhianat IMF yang sebenarnya. 25 minutes. You've got 10 minutes. Move. Saat di dalam kereta, Ethan memberikan disk Knock-nya ke Max. Hal ini membuat Max tersenyum sumringah setelah Ethan berhasil menjalankan misinya dan memberitahu Ethan kalau ia sudah menyiapkan uang 10 juta dolarnya di gerbong bagasi. Di samping itu, Luther menggunakan perangkatnya untuk mengacau sinyal Mac dengan tujuan agar Max gagal mengunggah data itu ke servernya. Sedangkan di gerbong lain, Jim terlihat sedang menyiapkan senjatanya, sementara Cartwright dan timnya beroperasi di dalam kereta untuk menangkap Max. Claire kemudian pergi ke gerbong bagasi untuk mengambil uangnya, namun ia malah dihadapkan dengan suaminya yang masih hidup, yaitu Jim.
Claire lalu mengajak Jim bekerjasama dengan mengambil seluruh uangnya dan kabur, sehingga Ethan yang nanti akan disalahkan. Tetapi, Jim menarik wajahnya yang ternyata topeng untuk mengungkapkan kalau itu adalah Ethan. Bersama dengan itu, Jim muncul sambil menodongkan pistol ke arah Ethan. Jim juga penasaran bagaimana Ethan tahu kalau dirinya mata-mata pengkhianat di IMF. Ethan lalu menjelaskan kalau ia menemukan kitab Ayub di rumah persembunyian Jim yang berada di London, di mana dari clue Ayub 3:14 inilah Ethan bisa terhubung dengan Max. Dari situlah Ethan yakin kalau mata-mata IMF yang bersama dengan Max adalah Jim. Ethan lalu menggunakan kacamatanya yang sudah terpasang kamera sekaligus terhubung dengan jam monitor milik Catherine. Dengan begitu, Catherine tahu kalau Jim yang masih hidup ini merupakan pelaku mata-mata di IMF. Jim yang kini kelakuannya sudah diketahui kemudian merebut uang 10 juta dolarnya dan membunuh Claire. Tak sampai di situ, ia juga menjatuhkan Ethan kemudian kabur ke atas kereta. Sebisa mungkin, Ethan kembali bangkit dan mengejar Jim ke atas kereta. Sedangkan Krieger yang bekerja untuk Jim kemudian muncul menggunakan helikopter dan melemparkan tali dengan upaya menyelamatkan Jim. Usahanya itu hampir saja berhasil, tapi Ethan segera merebut tali tersebut dan mengaitkannya dengan kereta. Alhasil saat kereta masuk ke dalam terowongan, helikopter pun ikut tertarik dan memaksa Krieger untuk terbang rendah. Aksi mereka di atas kereta tentunya tidak mudah. Bahkan Ethan juga hampir celaka saat kereta lain maju di sisinya. Untungnya Ethan yang jago bela diri sekecamatan itu berhasil menghindar, kemudian merangkak ke ujung kereta. Dalam aksinya ini, Jim akhirnya berhasil mencapai helikopter. Ethan pun tak mau kalah. Ia juga melompat ke helikopter Krieger dan menembakkan permen karet peledak ke dalam helikopter. Setelah itu, Ethan kembali melompat ke kereta sambil menyaksikan helikopter meledak yang akhirnya membunuh Jim serta Krieger. Saat kereta berhenti di stasiun, Catherine berhasil menangkap Max dengan bantuan Luther. Hello, Max. Setelah kejadian tersebut, Ethan serta Luther ditetapkan bukan lagi seorang agen buron dan kembali menjadi anggota IMF. Namun Ethan tak yakin kalau ia akan tetap menjadi agen IMF. Ia lalu pamit ke Luther untuk pulang ke Amerika. Saat di perjalanannya menggunakan pesawat, seorang pramugari menawari Ethan untuk menonton film, di mana scene ini sama dengan scene Jim di awal. Dan apakah Ethan akan menjadi pemimpin tim di misi selanjutnya? Tonton sampai habis ya, biar kalian paham. Film pun bersambung. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.